Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Dr. Amalia di sesi 3 menit bahas buku. Pernah nggak sih kalian bertemu orang yang baru dikenal nih di sebuah acara? Nada bicaranya itu ketus, dianya cuek, kemudian kalian beranggapan dan berkesimpulan bahwa orang itu sombong. Pernah? Oke, jadi buku yang kali ini aku akan bahas adalah Talking to Strangers karya Malcolm Gladwell. Buku ini diawali dengan contoh-contoh kasus yang menyadarkan kita bahwa selama ini kita itu gagal mengenal orang yang tidak kita kenal. Malcolm Gladwell itu di sini ingin mengajak kita berpikir bahwa selama ini kita terjebak dalam sebuah stereotipe di mana kalau orang yang jujur itu misalnya dia bakal berbicara dengan percaya diri, lancar bicaranya, dia berani menatap mata kita, dia menjabat tangan kita dengan mantap. Sementara orang yang pembohong, dia akan tidak berani menatap mata kita, bicaranya terbata-bata, muter-muter. Jadi kita itu cenderung untuk menilai seseorang berdasarkan cara berperilaku. Apalagi ini yang sering digunain selama melamar pekerjaan, karena itu momen pertama antara calon pekerja dan interviewer bertemu. Padahal realita ini hanya ditemukan di film-film. Di buku ini dicontohin ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap acara televisi Friends, teman-teman pasti pada tahu, di mana aktor-aktor dan aktrisnya itu ketika dia sedang mengekspresikan marah, maka wajahnya akan seperti orang yang stereotipe marah. Ketika dia sedih, wajahnya seperti orang yang stereotipe sedih gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan yang selama ini kita bayangkan. Sayangnya buku ini menjelaskan bahwa dunia itu tidak seperti film yang begitu transparan dan ekspresi bisa terbaca dengan jelas. Ini yang dinamakan oleh Malcolm Gladwell sebagai jebakan transparansi, di mana kita pikir bahwa orang yang sedang sedih maka dia wajahnya seperti sedih, dia yang sedang kecewa dia cemberut dan sebagainya. Padahal kenyataannya tidak semua orang kan seperti itu. Nah, di buku ini ada menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh Levin, di mana beberapa orang itu disuruh untuk menebak orang ini jujur apa bohong. Nah, pada orang yang jujur sesuai stereotipe, mereka berhasil menebaknya. Yang bohong sesuai dengan stereotipe, mereka kebanyakan berhasil menebaknya. Tapi pada orang yang nampak jujur padahal dia sedang berbohong, atau kebalikannya, itu orang-orang gagal menebaknya. Bahkan sekelas hakim pun yang menentukan kehidupan seseorang itu juga kebanyakan gagal. Jadi buku ini mengajarkan kita bahwa kita itu terlalu cepat menghakimi seseorang. Kita pikir kita tahu isi hati seseorang hanya dengan beberapa gelintir petunjuk, padahal nggak semudah itu. Buku ini aku rekomen banget buat kalian yang pengen belajar tidak menghakimi seseorang. Apalagi tidak semua orang itu sesuai dengan stereotipe emosi ataupun kejujuran yang kita bayangkan. Jadi kita harus menerima bahwa kita itu memiliki batas kemampuan dalam mengenali seseorang. Karena kembali lagi, kita terdiri dari berbagai macam budaya, tingkat pendidikan, serta ras dan suku yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disatukan tafsir dari cara berperilaku setiap orang. Buku ini aku rate dengan 8. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di sesi 3 menit bahas buku selanjutnya. Dadah!